Kemudian di Pemprov DKI Jakarta juga secara khusus memberikan instruksi kepada para ketua RT, RW, Dasawisma PKK dan kader PKK untuk melakukan identifikasi atas kelompok masyarakat yang rentan bila tertular COVID-19. Mereka adalah warga lanjut usia di atas 60 tahun, kemudian penyandang juga penyakit-penyakit bawaan, misalnya ada diabetes, ada penyakit jantung, ada penyakit paru, ada penyakit tekanan darah tinggi, itu diantaranya, ada lagi sebagian. Jadi mereka bertugas untuk mengidentifikasi di lingkungannya, lalu secara khusus melakukan sosialisasi cara-cara mencegah dari penularan. Dan ada sebagian dari lansia yang tinggal sendirian tanpa didampingi oleh keluarganya. Di situ harus ada pendampingan khusus, dan kita sudah sampaikan kepada para ketua RT, RW untuk bisa memberikan dukungan agar mereka bisa tetap bertahan di rumah tanpa harus pergi keluar. Kenapa ini juga saya sampaikan? Karena selain data jumlah kasus yang disampaikan resmi oleh Kementerian Kesehatan, Pemprov DKI Jakarta juga memantau data dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Ini adalah dinas yang mengurusi pemakaman. Di bulan Maret ini terjadi pemulasaran dan pemakaman dengan menggunakan protap COVID-19. Protapnya itu antaranya bahwa jenazah dibungkus dengan plastik, menggunakan peti, lalu harus dimakamkan kurang dari 4 jam, lalu petugasnya menggunakan APD. Sejak tanggal 6 itu mulai ada kejadian pertama, sampai dengan kemarin tanggal 29 itu ada 283 kasus. Artinya ini adalah mungkin mereka-mereka yang belum sempat dites, karena itu tidak bisa disebut sebagai positif, atau sudah dites tapi belum ada hasilnya kemudian wafat. Ini menggambarkan bahwa situasi di Jakarta terkait dengan COVID amat mengkhawatirkan. Karena itu saya benar-benar meminta kepada seluruh masyarakat Jakarta, jangan pandang angka ini sebagai angka statistik. 283 itu bukan angka statistik, itu adalah warga kita yang bulan lalu sehat, yang bulan lalu bisa berkegiatan. Mereka punya anak, mereka punya istri, punya saudara, dan ini semua harus kita cegah pertambahannya dengan secara serius melakukan pembatasan. Tinggallah di rumah, disiplin untuk menjaga jarak, lindungi diri, lindungi keluarga, lindungi tetangga, lindungi semua. Jangan sampai Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang mengurusi makam ini punya angka yang lebih tinggi lagi. Mari kita ambil tanggung jawab semuanya. Itu juga sebabnya kenapa kami merasa perlu untuk menyampaikan pesan yang amat kuat pada seluruh masyarakat soal ini. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Tadi, ya silakan. Ya, jadi disitulah sebabnya dari awal kita sampaikan bahwa bila kita berbicara tentang menjaga masyarakat, deteksi awal itu dibutuhkan. Para ketua RT, RW yang menemukan kasus bisa langsung lapor kepada lurah, dan wali kota sudah menyiapkan tempat-tempat apabila ada masyarakat yang
memiliki gejala COVID atau masuk di dalam kategori ODP, PDP yang harus melakukan self-isolation, mereka akan dibantu disiapkan tempat di luar pemukimannya. Tadi dibilang bahwa angka karantina di Jakarta itu sangat mengkhawatirkan. Apa ini tandanya dalam waktu dekat akan dilakukan karantina wilayah, Pak? Dan kemudian jika memang ada karantina wilayah, apakah pasokan aman kita sudah cukup untuk warga DKI Jakarta? Ya, keputusan mengenai karantina wilayah itu ada di kewenangan pemerintah pusat. Kami di DKI Jakarta memang mengusulkan itu, kami menyampaikan surat terkait dengan itu, dan di dalam usulan kami menyebutkan ada beberapa sektor yang harus tetap bisa berkegiatan. Pertama adalah energi, yang kedua adalah pangan, ketiga adalah kesehatan, keempat adalah komunikasi, dan kelima adalah keuangan. Itu yang kita pandang perlu mendapat perhatian. Tentu akan ada sektor-sektor esensial lain. Jadi ini contoh saja 5, tapi tidak terbatas 5. Artinya kebutuhan-kebutuhan pokok dan lain-lain tetap harus bisa berkegiatan seperti semula. Jadi 5 itu esensial. Energi, kesehatan, pangan, komunikasi, dan keuangan. Kenapa? Kalau langkah, kita menyiapkan semua skenario. Kita siapkan semua skenario. Hari-hari ini kita mengatur itu semua, termasuk menyusun distribusi logistik untuk masyarakat. Termasuk bis akap yang sudah tidak boleh melayani lagi perjalanan keluar Jakarta, ya Pak? Ya, itu salah satunya. Pak, kalau udah mengusulkan, artinya Pemprov sudah memiliki skema karantina wilayah yang jelas, Pak? Oh, itu semua keputusannya bukan di kita. Keputusannya kan bukan di kita. Tapi kita menyiapkan untuk semua langkah. Karena seperti kita ketahui, tadi Bapak Presiden memberikan arahan mengenai pembatasan sosial berskala besar. Dan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantinaan kesehatan. Jakarta 2 pekan ini sudah melaksanakan. Jadi Jakarta selama 2 pekan ini, itu kalau di pasal 59 ayat 3 itu disebutkan peliburan sekolah dan tempat kerja, kemudian pembatasan kegiatan keagamaan, lalu kegiatan di tempat umum dan fasilitas umum. Ini adalah contoh yang sudah selama 2 pekan ini kita lakukan. Jadi selama 2 pekan ini kita melaksanakan seperti pasal 59 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang biasa disebut sebagai pembatasan sosial berskala besar. Apa? Ya, karena itulah kewenangannya terbatas. Jadi kita makanya berharap ada ketetapan hukum sehingga kita bisa melakukan penegakan atau enforcement. Saya rasa cukup itu dulu teman-teman sekalian. Jadi ya, biar nanti Kepala Dinas Perhubungan menjelaskan secara detail. Salah satu poin utamanya adalah Jakarta adalah epicenter. Dan kita berharap apa yang sekarang terjadi di Jakarta tidak menyebar ke seluruh Indonesia. Karena itulah langkah-langkah pembatasan dilakukan. Nanti biar detailnya Pak Kepala Dinas Perhubungan aja menjelaskan. Begitu ya teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pemirsa, baru saja kita dengarkan terkait dengan konferensi pers yang dilakukan di Pemprov DKI Jakarta. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta mengatakan terkait dengan jumlah ODP dan juga PDP di DKI Jakarta. ODP saat ini berjumlah 2.288 dengan 497 masih dalam pengawasan, sementara 1.791 sudah dilakukan pengawasan. Sementara itu terkait dengan PDP ada 1.046 dengan 708 saat ini masih dirawat dan 338 sudah tidak dirawat. Sementara itu terkait dengan kondisi penyebaran COVID-19 di Jakarta saat ini dinyatakan sangat mengkhawatirkan oleh karena itu provinsi atau pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta untuk tetap jaga jarak, disiplin jalani pembatasan sosial, dan tetap tinggal di rumah. Serta sejauh ini pun Pemprov DKI Jakarta sudah mengusulkan adanya karantina wilayah dan melakukan beberapa pencegahan dini, diantaranya dimulai dari semua aspek, terutama dari lurah, kecamatan, dan ini juga dilakukan untuk mengambil langkah-langkah terkini, dan Jakarta pun sudah melakukan pembatasan sosial dengan skala besar.